Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di antara rumah-rumah sederhana dan jalan tanah yang jarang dilewati kendaraan, hiduplah seorang gadis muda yang sejak kecil tak pernah menonjol di mata siapapun. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula berasal dari keluarga terpandang, namun sikapnya yang tenang dan tutur katanya yang lembut membuat siapa saja yang mengenalnya merasa nyaman berada di dekatnya. Gadis itu tumbuh seperti anak desa pada umumnya, membantu orang tua, bersekolah dengan fasilitas seadanya, dan menjalani hidup tanpa banyak keluhan. Namun di balik kesederhanaan itu, ia menyimpan satu hal yang tak semua orang miliki, yaitu cinta yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad. Cinta yang ia rawat sejak kecil tanpa pernah ia pamerkan kepada siapapun. Sejak usia belia, gadis ini terbiasa mengawali harinya dengan shalawat. Saat anak-anak lain berlari bermain, ia lebih memilih duduk tenang di sudut rumah, menundukkan kepala, melafalkan shalawat dengan suara pelan, seolah takut jika cinta itu terdengar oleh dunia dan dinodai oleh penilaian manusia. Baginya, menyebut nama Nabi Muhammad bukan sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan hati. Setiap kali hatinya gelisah, shalawat menjadi penenang. Setiap kali hidup terasa berat, kisah Rasulullah menjadi penguat langkahnya. Meski ia tahu, tak semua orang akan memahami caranya mencintai. Di mata keluarganya, ia hanyalah gadis pendiam yang jarang menuntut apapun. Ia tak pernah meminta pakaian baru, tak pernah mengeluh soal keadaan hidup, dan selalu menerima apa yang diberikan dengan senyum yang tulus. Namun hanya Allah yang tahu, betapa seringnya ia berdoa di sepertiga malam, memohon agar kelak ia termasuk umat Rasulullah yang dicintai. Ia tak berani bermimpi tinggi tentang dunia. Impiannya sederhana, menjadi hamba yang Allah ridai, meski harus melalui jalan sunyi dan penuh ujian. Baginya, hidup tanpa kemewahan bukanlah masalah, selama hatinya tetap dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Tak ada yang tahu bahwa dari desa kecil itulah Allah sedang menyiapkan sebuah kisah besar. Kisah tentang cinta yang dianggap biasa oleh manusia, namun bernilai luar biasa di sisinya. Sebuah kisah yang kelak akan mengajarkan banyak orang bahwa ketulusan tak pernah benar-benar hilang, meski tumbuh dalam keterbatasan. Dan inilah awal dari perjalanan panjang seorang gadis sederhana, yang kelak akan diuji dengan musibah besar, sebelum akhirnya Allah memperlihatkan balasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat cinta mulai dipertanyakan. Seiring waktu berjalan, kebiasaan gadis itu mulai terlihat semakin berbeda dibandingkan anak-anak seusianya. Saat yang lain sibuk bercanda, berbicara tentang dunia dan mimpi-mimpi besar, ia justru lebih sering menunduk, menjaga lisan, dan mengisi waktu luangnya dengan shalawat yang tak pernah putus dari bibirnya. Perbedaan itu lambat laun mengundang perhatian warga sekitar. Awalnya hanya rasa heran, lalu berubah menjadi bisikan pelan, hingga akhirnya menjadi pembicaraan terbuka yang tak lagi disembunyikan. Nama gadis itu mulai disebut-sebut, bukan karena prestasi, melainkan karena dianggap terlalu berbeda. Sebagian warga mulai menilai bahwa apa yang dilakukan gadis itu berlebihan. Mereka berkata, mencintai Nabi Muhammad memang baik, tetapi menurut mereka, tak perlu sampai mengasingkan diri dari dunia. Kalimat demi kalimat bernada meremehkan pun mulai terdengar, menusuk pelan namun terus-menerus. Ada yang berkata bahwa gadis itu terlalu polos, ada pula yang berani menyebutnya tak waras, karena hidupnya seolah hanya berputar pada ibadah dan doa. Setiap langkahnya mulai diperhatikan, setiap kebiasaannya dijadikan bahan cerita, seakan hidupnya telah menjadi tontonan tanpa izin. Cibiran itu tak hanya berhenti di luar rumah. Bahkan ada saat-saat di mana gadis itu mendengarnya secara langsung, kalimat yang seharusnya tak pernah diucapkan kepada siapapun, apalagi kepada seorang anak muda yang hanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Namun alih-alih membalas atau membela diri, gadis itu memilih diam. Ia menelan setiap kata pahit dengan sabar, menyimpannya dalam hati, lalu membawanya ke dalam doa-doa panjang di malam hari. Ia percaya, tak semua hal perlu dijelaskan kepada manusia. Di tengah tekanan itu, ia justru semakin mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Salawatnya kian sering, doanya semakin panjang, dan air matanya semakin mudah jatuh, bukan karena putus asa, melainkan karena ia tak ingin cintanya kepada Nabi Muhammad berubah hanya karena penilaian manusia. Tanpa ia sadari, ujian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari cobaan yang jauh lebih berat. Sebab setelah cinta dipertanyakan, Allah akan menguji keteguhan hati dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Musibah datang tanpa permisi. Tak lama setelah cibiran dan tekanan itu menjadi bagian dari kesehariannya, tubuh gadis tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa. Awalnya hanya rasa lelah yang berlebihan, pusing yang datang tanpa sebab, dan nafas yang sering terasa berat meski ia tak melakukan aktivitas berat apapun. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa, namun hari demi hari kondisinya justru semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat untuk membantu orang tua kini sering gemetar. Langkahnya melemah, dan wajahnya tampak pucat seolah kehilangan cahaya yang dulu selalu terpancar dari senyumnya. Rasa sakit itu datang tanpa ampun, menyerang di waktu-waktu yang tak terduga, bahkan sering membuatnya terjaga di malam hari. Setiap tarikan nafas terasa berat, dan setiap bangun tidur seolah menjadi perjuangan baru yang harus ia lalui dengan sisa tenaga yang ada. Keluarganya mulai khawatir. Beberapa kali ia dibawa berobat, namun hasilnya tak pernah benar-benar jelas. Obat demi obat diminum, namun tubuhnya tak kunjung membaik. Harapan yang semula ada perlahan berubah menjadi kecemasan yang sulit disembunyikan. Hari-hari gadis itu kini lebih banyak dihabiskan di atas ranjang. Aktivitas yang dulu ia lakukan dengan mudah, kini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Suara tawa anak-anak di luar rumah terdengar asing, seolah berasal dari dunia yang tak lagi bisa ia jangkau. Di saat yang sama, bisikan warga kembali terdengar. Ada yang berkata bahwa penyakit itu adalah akibat dari kebiasaannya yang dianggap berlebihan. Ada pula yang menyebut bahwa hidupnya memang ditakdirkan singkat, seolah musibah itu adalah akhir dari segalanya. Namun di tengah rasa sakit yang semakin menggerogoti tubuhnya, satu hal tak pernah meninggalkannya. Bibirnya tetap basah oleh syalawat, dan hatinya tetap menggantungkan harapan kepada Allah. Bahkan ketika tubuhnya hampir menyerah, cintanya kepada Nabi Muhammad tetap berdiri teguh. Ia tak tahu bagaimana akhir kisah hidupnya. Ia hanya tahu satu hal, bahwa musibah ini bukan alasan untuk berhenti berharap. Dan tanpa ia sadari, di balik sakit yang kian berat ini, Allah sedang menyiapkan ujian yang akan mengubah segalanya. Saat manusia menyerah, ia memilih berserah. Hari-hari berlalu dengan rasa sakit yang kian menjadi. Tubuh gadis itu semakin lemah, hingga suatu saat ia tak lagi mampu bangun tanpa bantuan. Setiap gerakan kecil terasa menyiksa, seolah tenaganya benar-benar terkuras oleh ujian yang datang bertubi-tubi. Keluarganya mulai pasrah. Tatapan cemas berubah menjadi kelelahan, dan doa-doa yang terucap pun kini lebih sering diiringi air mata. Dalam diam, mereka mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, meski tak satu pun berani mengucapkannya dengan lantang. Di saat manusia di sekitarnya mulai kehilangan harapan, gadis itu justru menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam keterbatasan tubuhnya, ia merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Malam-malam sunyi menjadi saksi bisu, bagaimana air matanya jatuh bersama doa-doa panjang yang tak pernah ia lafalkan dengan suara keras. Dalam hati, ia tak meminta kesembuhan atau umur panjang. Ia hanya memohon agar jika hidupnya harus berakhir, maka ia ingin menghadap Allah dalam keadaan mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, tanpa sedikit pun penyesalan. Rasa sakit yang ia alami tak lagi ia keluhkan. Baginya, setiap detik yang masih ia miliki adalah kesempatan untuk mengingat Allah. Ia mengulang syalawat dalam hati, menjadikannya pegangan saat tubuhnya hampir tak mampu menahan perih yang datang silih berganti. Dalam sunyi itu, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dunia tak lagi memberinya ruang, maka cukuplah Allah menjadi tempat ia bersandar. Sebab ia percaya, tak ada satupun doa yang jatuh sia-sia, meski jawabannya belum terlihat. Dan tepat di saat semua orang mengira kisah hidupnya akan berakhir dalam kesedihan, Allah mulai membuka pintu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah perubahan kecil mulai terasa. Perlahan, hampir tak disadari,
namun cukup untuk menyalakan kembali harapan yang sempat padam. Karena terkadang, saat manusia telah benar-benar menyerah, disitulah Allah menunjukkan bahwa kuasanya tak pernah terbatas oleh logika siapapun. Mukjizat yang tak dipercaya logika. Perubahan itu awalnya begitu halus hingga nyaris tak disadari siapapun. Suatu pagi, gadis itu terbangun dengan napas yang terasa lebih ringan dari biasanya. Rasa nyeri yang selama ini setia menemani setiap tarikan napasnya, tiba-tiba berkurang, meski belum sepenuhnya hilang. Ia tak berani berharap terlalu besar. Ia mengira itu hanya perasaan sesaat. Namun hari berikutnya, tubuhnya terasa sedikit lebih kuat. Ia mampu duduk lebih lama, bahkan berbicara tanpa harus terengah-engah seperti sebelumnya. Keluarganya mulai memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Mereka takut berharap terlalu tinggi, takut kecewa jika semua ini hanya ilusi singkat. Namun perubahan itu terus berlanjut. Nafsu makannya kembali, wajahnya tak sepucat dulu, dan senyum yang lama menghilang kini perlahan kembali muncul. Obat yang sama, perawatan yang sama, namun hasilnya berbeda. Bahkan orang-orang yang dulu datang menjenguk dengan wajah iba, kini mulai saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa waktu kemudian, gadis itu kembali dibawa berobat. Pemeriksaan dilakukan ulang, dan hasilnya membuat semua orang terdiam. Penyakit yang sebelumnya dianggap serius kini menunjukkan tanda-tanda menghilang, seolah tubuhnya diberi kesempatan kedua untuk hidup. Tak ada penjelasan yang benar-benar memuaskan secara logika. Dokter hanya bisa berkata bahwa ini adalah proses yang jarang terjadi. Namun keluarga gadis itu tahu, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini dipanjatkan dalam sunyi. Hari demi hari, kekuatan gadis itu semakin pulih. Ia mulai bisa berjalan perlahan di sekitar rumah, menghirup udara pagi yang lama ia rindukan. Setiap langkah kecil terasa seperti anugerah besar yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Dalam hatinya, ia bersyukur tanpa henti. Ia sadar, mukjizat ini bukan akhir dari kisahnya, melainkan awal dari rencana Allah yang jauh lebih besar. Rencana yang kelak akan membuat banyak orang terdiam dan menundukkan kepala. Undangan suci yang tak pernah terbayang. Kesembuhan yang dialami gadis itu perlahan mengembalikan hidupnya ke rutinitas sederhana. Ia kembali membantu orang tua, kembali tersenyum pada pagi hari, dan kembali menjalani hidup dengan tenang, seolah musibah panjang itu hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Namun di balik ketenangan itu, ia tetap menjaga satu hal yang tak pernah berubah, yaitu syalawat dan doa. Baginya, kesembuhan bukan alasan untuk berhenti mendekat kepada Allah, justru menjadi pengingat bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam genggamannya. Suatu hari, sebuah kabar datang tanpa pernah ia duga sebelumnya. Kabar itu awalnya terdengar samar, bahkan terasa mustahil untuk menjadi kenyataan. Sebuah peluang yang selama ini hanya menjadi impian jutaan umat Islam, tiba-tiba disebut-sebut di tengah keluarganya. Gadis itu terdiam. Ia merasa tak pantas. Ia merasa terlalu kecil untuk menerima karunia sebesar itu. Namun semakin kabar itu dibicarakan, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kesempatan nyata yang sedang Allah bukakan untuknya. Proses demi proses dijalani dengan hati yang bergetar. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Gadis itu hanya bisa menangis dalam doa, memohon agar jika ini benar-benar kehendak Allah, maka kuatkanlah hatinya untuk menjalaninya. Ketika akhirnya kepastian itu datang, lututnya lemas. Ia resmi menjadi calon tamu Allah. Sebuah undangan suci yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan di saat hidupnya berada di titik terendah. Di malam sebelum keberangkatan, gadis itu tak mampu memejamkan mata. Ia teringat masa lalu, sakit yang hampir merenggut hidupnya, cibiran yang pernah ia telan, dan doa-doa yang ia panjatkan tanpa tahu bagaimana akhir ceritanya. Kini ia mengerti bahwa Allah tak pernah lalai. Setiap air mata yang jatuh, setiap kesabaran yang ia jaga, semuanya dicatat dengan rapi, lalu dibalas dengan cara yang tak pernah salah alamat. Air mata di hadapan Ka'bah. Perjalanan panjang akhirnya membawa gadis itu ke tanah yang selama ini hanya ia lihat dalam doa dan imajinasi.
Saat pesawat mendarat dan kakinya menjejak bumi tanah suci, dadanya terasa sesak oleh rasa haru yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan perlahan di tengah lautan manusia, mengenakan pakaian ihram sederhana, wajahnya tertunduk, dan hatinya bergetar hebat. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Saat pandangannya akhirnya tertuju pada Ka'bah, seluruh kekuatan yang selama ini ia tahan runtuh seketika. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di hadapan bangunan suci itu, ia teringat masa lalu, sakit yang pernah hampir merenggut hidupnya, dan doa-doa yang dulu hanya mampu ia bisikan dalam kesunyian. Ia berdiri diam, menangis dalam hening, sementara jutaan manusia di sekelilingnya terus bergerak. Seolah hanya ada dirinya dan Allah pada saat itu, tanpa jarak, tanpa perantara. Dalam sujud panjangnya, gadis itu tak meminta apapun untuk dunia. Ia hanya mengucap syukur, berkali-kali, hingga dadanya terasa sesak oleh rasa penuh yang tak bisa ditampung lagi. Baginya, berada di sana sudah lebih dari cukup sebagai jawaban atas semua doa. Ia menyadari bahwa Allah telah membawanya sejauh ini bukan karena dirinya hebat, melainkan karena kasih sayangnya yang tak terbatas. Cinta yang dulu dianggap berlebihan oleh manusia, kini dibalas dengan kedekatan yang begitu nyata. Di tengah ibadah hajinya, ia sering terdiam, memandang Ka'bah dengan mata yang masih basah. Setiap detik terasa begitu berharga, seolah ia takut jika semua ini akan menghilang begitu saja. Namun di sanalah ia belajar satu hal penting, bahwa Allah tak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya, dan bahwa setiap ujian yang pernah ia lalui adalah jalan menuju momen sakral ini. Balasan yang tak pernah salah alamat. Hari-hari ibadah haji terus berjalan, dan di setiap langkahnya, gadis itu semakin memahami bahwa semua yang pernah ia alami bukanlah rangkaian kejadian tanpa arti. Setiap sakit, setiap air mata, dan setiap cibiran yang dulu ia telan, kini terasa seperti kepingan kecil dari rencana besar yang Allah susun dengan sangat rapi. Di tengah jutaan manusia dengan latar belakang berbeda, ia menyadari satu hal yang membuat hatinya bergetar, bahwa Allah memilih siapapun yang Dia kehendaki, tanpa melihat harta, status, atau penilaian manusia. Dan hari itu, ia berdiri sebagai saksi dari kuasa tersebut. Ia teringat kembali masa ketika dirinya terbaring lemah, dianggap aneh, dan nyaris kehilangan harapan. Jika saja saat itu ia memilih marah atau menjauh dari Allah, mungkin kisah ini tak akan pernah sampai pada titik ini. Kesadaran itu membuatnya semakin rendah hati. Ia tak merasa lebih mulia dari siapapun. Justru ia merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Allah, dan semakin yakin bahwa balasan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Balasan itu bukan hanya tentang bisa berhaji. Lebih dari itu, Allah menghadiahkannya ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terasa ringan, seolah semua beban yang pernah ia pikul telah dilepaskan satu persatu. Ia menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada apa yang dilihat manusia, melainkan pada apa yang Allah lihat di dalam hati. Dan saat itu, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak pernah habis ia ucapkan. Kini ia tak lagi bertanya mengapa harus melalui musibah yang begitu berat. Karena jawabannya telah ia rasakan sendiri. Musibah bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan caranya membentuk hati agar siap menerima anugerah yang lebih besar. Dan satu bab terakhir pun menanti, bukan untuk mengagungkan kisah gadis itu, melainkan untuk mengingatkan kita semua yang mendengarnya. Pesan untuk kita semua. Kisah gadis sederhana ini bukan tentang keajaiban semata, melainkan tentang perjalanan hati yang memilih bertahan ketika dunia seakan menyerah. Ia tak pernah tahu bagaimana akhir hidupnya saat musibah itu datang. Namun ia memilih tetap percaya bahwa Allah tak pernah keliru dalam menulis takdir hambanya. Apa yang ia alami mengajarkan kita bahwa doa tak selalu dijawab secepat yang kita harapkan, namun selalu dijawab seindah yang kita butuhkan. Dan seringkali, jawaban itu datang setelah kita benar-benar ikhlas melepas semua harapan kepada selain Allah. Banyak dari kita berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil. Banyak pula yang memilih menjauh ketika hidup terasa terlalu berat. Padahal, bisa jadi di titik terendah itulah Allah sedang menyiapkan balasan terbesar, seperti yang terjadi pada gadis ini. Ia pernah dianggap aneh,
pernah diremehkan, bahkan hampir kehilangan segalanya. Namun justru dari sanalah Allah mengangkat derajatnya, bukan di mata manusia, melainkan di sisinya. Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa kecil, melainkan untuk menguatkan hati bahwa siapapun bisa dipilih Allah, selama ia menjaga ketulusan. Tak peduli seberapa sederhana hidupmu, seberapa berat ujianmu, atau seberapa sering doamu terasa tak didengar. Karena cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulullah tak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin diuji, disimpan, bahkan ditunda, namun tak pernah dibuang. Dan jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah kisah ini. Bisa jadi, Allah sedang membentuk hatimu agar kuat menerima anugerah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena pada akhirnya, ketika cinta kepada Rasulullah dijaga dengan tulus, Allah sendiri yang akan membalasnya, di waktu yang paling tepat, dan dengan cara yang paling sempurna.